Ya, jadi kalian isikan dulu di variabel view-nya di sini. Skor dan pendidikan. Untuk pendidikan sendiri, datanya kan bukan numerik ya, saudara ya. Untuk pendidikan sendiri, itu saya bisa menggunakan string, karena pendidikan tadi ada D3, kemudian SMA, dan ada S1. Atau kalau kalian mau coba, kalau di PowerPoint itu dibikin numerik juga. Boleh deh, biar kalian nggak bingung ya. Bisa juga kita buat numerik, coba kita buat numerik aja. Oke ya, kita buat numerik di sini. Cuma pendidikan tadi kan ada 3 pilihan ya, ada 3 tingkatan kan. Nah, kalian bisa masukkan di value aja di sini. Di value ini kalian klik value 1 itu untuk tingkat SMA, pendidikan SMA, kemudian kalian add. Value 2 itu untuk tingkat pendidikan S1. SMA D3 S1. Berarti yang value 2 D3 dulu. Kalian add, kemudian value 3 itu untuk S1. Kalian add. Nih ya. Kemudian kalian oke. Baru kita akan masukkan datanya. Kita kembali klik di data view sini. Kita input skornya, saudara. Ya. Skornya itu ada 46. Saya mencoba ke kanan dulu ya. 50. Oh, kemudian kalau Bu itu ada nolnya 2, gengges nih gitu ya. Kalian bisa atur di variabel view lagi, mungkin desimalnya kalian nolkan saja. Jadi ketika kita kembali lagi ke data view, dia sudah nggak ada koma 00-nya. Ya, di bagian desimal nanti bisa diatur. Oke, kita masukkan dulu datanya 50, 62, 42, 70, 60. Ya. Kemudian saya masukkan lagi sekarang data yang D3. Oke. Daripada kalian bingung, ini kan saya masukkan untuk data tingkat pendidikan SMA nih. Nah, pendidikannya saya bisa masukkan daripada kalian ngetik satu-satu SMA seperti itu. Tadi kan sudah saya setting di value-nya ya. Untuk tingkat pendidikan SMA itu kan value-nya 1. Tinggal saya ketikkan 1 di sini. Jadi yang memiliki skor 46, 50, 62, 42, 70, dan 60 itu tingkat pendidikannya SMA semua. Ya. Nah, kalau kalian mau lihat, silahkan klik view, kemudian value label kalian centang. Sekali lagi, view, value label kalian centang. Value label kalian centang. Sehingga tadi ketika kita masukkan value 1, otomatis langsung keluar SMA. Daripada kita ngetik satu-satu. Ya. Kalau kita pakai string tadi saya lupa, itu harus ketik satu-satu. Jadi lebih baik di numerik tapi langsung dikasih value-nya. Ya. Skor kedua kita input lagi 55, 70, 68, 65, 74, 61, 53. Ini kalau kalian lihat untuk data D3 atau S1, saudara. Mbak Stefani Marta, hadir? Hadir, Bu. Oke. Coba skor tes 55, 70, 68, 65, dan seterusnya ini tingkat pendidikannya apa ya? Coba tolong dilihatkan. D3, Bu. D3. Berarti saya masukkan value berapa tadi untuk D3? 2, Bu. 2. Nah, saya masukkan 2. Ketika saya enter, dia langsung otomatis terisi D3. Karena tadi sudah saya setting di view, kemudian value label. Ya. Oke, data terakhir berarti ini untuk tingkat pendidikan S1. Kita masukkan 76, 58, 68, 81, 77, 60,
6972. Ini untuk tingkat pendidikan, oke sorry, ini 2 ya. Untuk tingkat pendidikan S1, berarti value-nya 3. Tinggal saya input aja 3 di sini. Inilah yang dimaksud dengan data yang siap untuk kita olah dengan menggunakan SPSS. Oke, sampai sini. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lakukan analisis variannya. Jelas ya? Paham ya? Bu, maaf mau tanya. Boleh, silahkan. Yang buat nunjukin pendidikan tadi gimana Bu, yang SMA, D3, S1? Untuk men-setting yang di value-nya itu? Iya Bu. Atau untuk menampilkan tulisannya? Yang menampilkan tulisannya. Oke, view di atas, kemudian value label itu pastikan ini sudah tercentang, Mas. Bisa? Ya, makasih Bu. Oke. Oke ya. Bu, mau izin nanya Bu. Silahkan Mas Jason. Yang desimalnya tadi dihilanginnya gimana Bu? Oke, desimalnya ini ada di variabel view kan? Kamu klik, kemudian desimalnya ini kamu pilih 0. Turunkan aja ke 0. Oh iya, makasih. Oke, thank you. Kita kembali lagi ke data view. Kita siap olah ya. Nah, kita pilih di atas menu ini ada analyze. Silakan saudara klik analyze. Kemudian compare means. Karena pengujian analisis varian itu kan masuk ke beda K rata-rata K atau 2 rata-rata gitu ya. Jadi kita pakai yang compare means. Karena ini one way ANOVA, maka silakan saudara pilih one way ANOVA. Kalian klik. Nah, kemudian yang ingin kita uji atau yang ingin kita olahkan nilai skornya, skor tesnya. Sehingga skor tesnya itu kita pindahkan ke dependent list. Kemudian faktor pembedanya itu kan tingkat pendidikan. Tadi kan hanya ada satu sumber pembeda kan. Nah, tingkat pendidikan ini kita pindahkan di bagian faktor. Faktor di sini adalah maksudnya adalah sumber pembedanya itu yang mana. Jadi sekali lagi dependent list itu untuk menginput data yang akan kita olah, sedangkan faktor ini kita input sumber pembedanya. Nah, kalau sudah silakan saudara oke, maka muncul hasil one way ANOVA-nya. Nah, tugas kalian begini. Setelah hasilnya keluar, kalian print screen. Kemudian kalian masukkan ke Word. Ini ya. Misalnya nama tugas kalian Manggar, nama kalian dulu diisi. Nomor mahasiswa misalnya. Kemudian ini tugas 1. Apa? Analisis ANOVA misalnya. Udah kalian print screen aja. Nah, tugas kalian nanti yang dikumpulkan di web adalah ini, sehingga saya bisa pantau kalian beneran ngerjain SPSS atau enggak. Beneran ngerjain praktikum atau enggak. Ini yang nanti kalian kumpulkan. Ya. Ketika saya bilang print screen, berarti artinya kalian print screen, kemudian kalian pindahkan ke Word. Nanti setelah selesai kelas, kalian save, kemudian kalian upload di web. Bagi yang bisa mengikuti langsung praktikum, karena kalian sudah download. Yang belum download, ini saya record, nanti akan saya upload ya. Nanti kalian bisa akses videonya, kalian kerjakan dalam waktu 1 minggu. Mungkin untuk minggu pertama seperti itu, harusnya kalian sudah install sih ya, tapi barangkali masih ada yang error, saya kasih kelonggaran seperti itu. Masih belum Bu, masih belum install. Ya, yang belum install nanti saya kasih link untuk lihat videonya ya. Iya Bu, terima kasih. Yuk. Paham ya tugasnya ya? Oke, ini misalnya one way ANOVA. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke SPSS. Oke, saudara, inilah hasil dari ANOVA atau analisis varian yang barusan kita olah datanya.
Kemudian Bu, dari tabel itu bisa nggak sih kita pindahkan tabelnya ke Word? Bisa. Kalian boleh print screen atau ini kalian klik di ANOVA-nya, klik kanan kemudian copy, kemudian coba kalian buka Word, itu kalian paste di sini. Dia akan langsung muncul tabelnya. Kalau saya sih tapi minta print screen sehingga apa ya? Kalau print screen tuh kelihatan kalian beneran ngerjain sendiri atau hanya kopas dari temennya ya. Jadi saya pilih kalian print screen aja. Tapi kalau untuk besok kalian penelitian itu bisa di copy paste saudara untuk tabelnya, jadi nggak masalah. Nah sekarang dari hasil tabel ini hasil apa aja sih yang ingin kita lihat gitu ya. Nah kita sekarang kembali ke PowerPoint. Coba kita lihat hasilnya sama nggak? Hasilnya kalau di PowerPoint itu DF-nya 2 dan 18, tapi kalau tadi yang kita coba itu DF-nya 17 dan 3. Nggak masalah ya. Apa? Itu di S1-nya tadi ketiga, apa kolom S1 tadi ya? Ya, kenapa Mas? Coba saya ini. Ini di sini? Nah, itu oh ya. Ya, Betul. Ini ya? Iya. Saya kelewatan. Coba. Ini saya analisis lagi. Coba ya. Kalian bisa ulangi, saudara. Kalau misalnya kok hasilnya aneh, kalian ulangi analisisnya aja. Ya. Thank you, Mas. Betul. Ya. Jadi berarti hati-hati juga di SPSS, jangan typo ya. Kalau typo nanti bisa mempengaruhi hasil analisisnya. Oke, kita pakai yang ini saja. Sama ya hasilnya ya. Dengan yang ada di PowerPoint. Coba kalian lihat. Nah, kita akan baca hasilnya dari PowerPoint saja, saudara. Kita lihat di sini. Oke. Nah, kita sebetulnya dari hasil perhitungan one way ANOVA ini, kita bisa melihat apakah hipotesis yang kita ujikan itu diterima atau enggak dari nilai signifikansinya saja. Ya. Nilai signifikansi di sini titik 018 ini maksudnya adalah nilai signifikansinya 0,018. Nah, ini cara membacanya atau interpretasinya adalah jika nilai signifikan 0,018 itu kan kurang dari 5%. 5% kan 0,05 tuh. Artinya adalah menolak HO. Bu, HO-nya emang seperti apa? Nah, kita coba kembali buat analisisnya. Jadi, analisisnya adalah kalian buat analisis. Yang pertama adalah rumusan hipotesisnya. Rumusan hipotesisnya ada HO atau null hipotesis atau H0 dan HA atau hipotesis alternatif. HO ini biasanya untuk hipotesis yang menyatakan bahwa variabel tersebut tidak ada perbedaan atau kedua variabel tersebut sama atau tidak berpengaruh. Itu ciri-ciri dari H0. Bu, berarti kalau ciri-ciri dari HA ya tinggal kebalikan H0 aja. Berarti nanti hipotesis yang dijadikan HA-nya itu berarti kebalikan HO-nya. Misalnya kalau H0 itu semua rata-rata skor sama, berarti HA-nya terdapat rata-rata skor yang berbeda. Jadi kebalikannya. Berarti kalau HA itu sendiri, itu biasanya dia kalimat pernyataan yang menyatakan terdapat perbedaan. Lalu misalnya tidak sama atau berbeda, dan ada kalimat berpengaruh. Nah, ini sedikit catatan kecil aja, tips untuk membedakan mana HO, mana HA-nya. Ya. Nah, setelah kalian selesai merumuskan hipotesis, nah, kalian harus cari nilai kritisnya. Nilai kritis karena kita menggunakan analisis varian, jadi kita menggunakan nilai F. Nilai kritis ini kalian cari di tabel. Cari di tabel F.
tabel F untuk membantu kalian yang nggak punya bukunya, itu tadi saya share di grup file untuk tabel F dengan tingkat signifikansi 5%. Kalau yang ada bukunya, kalian bisa lihat tabel F itu ada di halaman 299. Ya, itu untuk tabel F 5% tingkat signifikansinya. Nih, di sini 5% itu dari tingkat signifikansinya. Kemudian 2 dan 18 ini kalian lihat dari DF-nya. Ya, kalian lihat hasil olah data di bagian DF. 2 dan 18. 2 dan 18 itu dari Bentar. Nih, 2 dan 18 itu dari sini, saudara. DF yang between group dan within group. Ini 2 dan 18. Ya. Oke, kita kembali lagi coba. Ini. Ya. Oke. Kalian lihat tabelnya, saya coba buka tabelnya juga. Cara membacanya adalah, kelihatan ya? Nih, tabel untuk tingkat signifikansi probabilitas 5%, 0,05. Nah, kalian bisa cari, kebetulan saya dapat PDF, jadi enak. DF-nya itu kan 2 dan 18, sehingga kita klik yang ini aja. 2 itu kita cari untuk pembilangnya, di sini 2. Kemudian penyebutnya 12. Ketemu angka berapa, saudara? Coba kalian lihat. Pembilangnya 2, kemudian penyebutnya itu 12. 3,89. Ya, 3,89. Ya, begitu cara membacanya. DF yang between group itu untuk pembilang, yang within group itu untuk penyebut. Ya, jangan sampai terbalik. Ya, jadi pembilangnya 2, penyebutnya 12, ketemu 3,89. Nah, kita lihat di sini. Oh, ini berapa ketemunya? 355 ya? 18, Bu. Oh, sorry, ya kok 12 ya. Maaf, saudara. Ini 3,55. Sama ya? Nih, 3,55. Berarti nih, 3,55 dari situ ya, dari tabel. Nah, kemudian sekarang untuk nilai hitungnya. Nilai hitungnya itu F-nya 5,056. Coba ada yang bisa menunjukkan 5,056 ini dari mana? Adakah yang bisa menunjukkan 5,056 ini dari mana? Ingat, kalau nilai kritis ini pasti selalu dilihat di tabel. Ya. Ini selalu lihat di tabel. Kalau nilai hitung itu selalu kalian lihat dari hasil SPSS. Dari tabel ANOVA-nya, Bu, ada. Ya, betul. Dari tabel ya. Oke. 5,056. Oh, ini yang 13 coba. Nih ya. Nih ya, F 5,056. Nah, kalau kalian sudah ketemu F hitungnya dan kalian sudah ketemu F kritisnya, baru kalian bandingkan, saudara. Ya, kalian bisa bandingkan. Nih, jika F hitung itu lebih besar daripada F kritisnya, F hitungnya kan 5,056. Itu kan jelas lebih besar dari 3,55 kan. Berarti artinya adalah dia menolak H0. Kalau H0 ini ditolak,
berarti kesimpulannya adalah kita terima yang HA kan? Nah, kesimpulannya berarti, oh, terdapat rata-rata skor yang berbeda antara tingkat pendidikan SMA, D3, dan S1. Oke, sampai sini. Paham, saudara? Jelas? Jelas, Bu. Oke, thank you. Nah, kalau masih bingung juga, Bu, rumusan hipotesis itu H0, HA-nya itu dilihat dari mana? Gampang. Saya bisa lihat dari soalnya aja. Nih, pertanyaannya adalah apakah terdapat perbedaan skor rata-rata. Jadi kalau di soal sendiri, ini yang diketahui H0 atau HA, saudara, sebetulnya. Nih, kalimatnya ini. Apakah terdapat perbedaan skor rata-rata antar tingkat pendidikan karyawan? Berarti ini yang diketahui H0 atau HA? HA. Ya, jadi HA-nya sudah diketahui di soal biasanya. Ya, tinggal kalian cari aja H0-nya apa. Oke, itu one way ANOVA. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Sebelum saya lanjutkan ke two way ANOVA. Jelas ya? Oke. Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke two way ANOVA. Ya, Mbak Florista. Berarti untuk cari H0-nya itu dilihat dari HA-nya ya, Bu? Ya, jadi gini, dilihat dari soalnya, Mbak. Kalau soalnya kan kebetulan tadi terdapat perbedaan, berarti kan yang diketahui HA. Ya. Kalau misalnya nanti ada soal, silakan saudara lakukan pengujian apakah tidak terdapat perbedaan, berarti kan yang diketahui di soal apa? H0, karena tidak terdapat perbedaan. Paham ya maksud saya ya? Oh iya, Bu. Paham. Ya. Jadi nanti analisisnya tinggal, kalau di soal itu diketahui HA, berarti nanti di analisisnya tinggal saudara cari H0-nya. Ya, tapi kalau di soal itu H0-nya yang diketahui, berarti nanti ketika saudara lakukan analisis, tinggal saudara cari aja nanti HA-nya apa. Kan itu kebalikan aja sih H0 dan HA itu. Gitu ya, Mbak Florista ya. Ya, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, sekarang saya lanjutkan two way ANOVA. Perbedaannya apa? Kalau one way tadi ada satu sumber pembeda, kalau two way ANOVA ini dengan dua sumber perbedaan. Ya, nih langsung saja ke contoh kasus 2. Sebuah perusahaan melakukan evaluasi kinerja karyawan melalui tes kompetensi. Karyawan peserta tes dibagi ke dalam 3 kelompok tingkat pendidikan, yaitu SMA, D3, dan S1. Kemudian 4 kelompok bagian untuk produksi, pemasaran, keuangan, dan SDM. Data pada tabel berikut ini adalah skor tes. Lakukan pengujian terhadap hipotesis bahwa terdapat perbedaan skor rata-rata disebabkan oleh perbedaan tingkat pendidikan dan jenis bagian pekerjaan karyawan. Oke, ini two way ANOVA. Pembedanya ada 2. Coba apa dan apa, saudara? Tingkat pendidikan dan jenis bagian bekerja karyawan. Betul, tingkat pendidikan dan jenis bekerja karyawan. Ya. Kemudian di contoh kasus 2 ini yang diketahui hipotesisnya H0 atau HA-nya? HA-nya, Bu. Ya, HA-nya ya, Mbak Florista ya. Karena apa? Terdapat perbedaan ya. Ya. Nah, tingkat signifikansinya 5%, datanya ini. Mari kita coba input datanya di SPSS. Silakan saudara buka SPSS-nya dulu. Ya. Kemudian kalau saudara mau coba input lagi yang baru, silakan saudara pilih file, kemudian new data. Ya, jadi kita nggak perlu hapus, kita tumpuin aja ke file yang baru, file new data. Ya.
Nah, sekarang kita masukkan, berarti kita pilih variabel view ya. Oke, berarti kita punya ada 3 kolom, saudara. Yang pertama adalah skor tes, karena itu data yang kita ingin input. Skornya ini berarti tipenya apa? Numerik kan? Karena kan mau kita olah datanya ya. Share screen-nya masih yang dataset 1. Oh, masih Share di screen-nya mana? masih yang dataset 1. Oh, sebentar. Sekarang udah muncul belum? Belum? Sudah, Bu. Terima kasih. Sudah. Oke, thank you, Mas. Kemudian kolom kedua adalah kita masukkan tingkat pembeda yang pertama, yaitu pendidikan. Type-nya numerik, tapi kita masukkan apa? Value. Ya. Value 1 tadi untuk SMA, betul? Value 2 untuk tingkat D3. Value 3 untuk tingkat S1, betul? Kemudian kalian oke. Ya. Kolom terakhir kira-kira apa, saudara, yang harus kita masukkan? Ya, bagian kerja ya, bagian kerja karyawan. Bagian numerik juga, bisa saya masukkan value nggak kira-kira? Bisa ya. 1 untuk apa? Bagian pekerjaannya apa aja sih? Produksi. 1 produksi. 2 pemasaran. Ya, 2 pemasaran. Lalu? 3 keuangan. 3 keuangan, oke. Keempat SDM. 4 SDM. Ya, oke. Baru kita masukkan datanya. Saya ingin memasukkan bagian produksi dulu. Atau kalian bisa lihat dari tingkat pendidikannya atau bagiannya ya. Monggo, yang penting jangan terbalik aja sih. Saya ingin dari tingkat pendidikannya dulu. Jadi saya ingin masukkan yang kolom SMA dulu semua. 50, 62, 42, 70. Ini tingkat pendidikannya apa? SMA ya? Berarti saya pilih 1. Kok 11. Ya. Kemudian bagiannya apa ini, saudara? Bagiannya adalah ada bagian produksi, ada bagian pemasaran kan yang 62, kemudian ada bagian keuangan, dan bagian SDM. Ya. Cara menginputnya seperti itu kalau datanya itu two-way ANOVA ya, atau ada 2 sumber pembedanya. Kalian harus cermat aja sih masukin datanya ya. Kemudian skornya sekarang saya lihat dari pendidikan D3 ada 55, kemudian 68, ada 65, ada 74 ya. Ini tingkat pendidikannya D3 semua. Lalu bagiannya itu kan ada produksi, pemasaran, keuangan, dan SDM. Ini nanti kalian lihat. Coba Pak, cocokkan ya. Skor tes 55 itu kan karyawan yang tingkat pendidikannya D3, kemudian yang ada di bagian produksi. Kemudian yang skor tesnya 68 itu bagi karyawan yang tingkat pendidikannya D3, bagiannya pemasaran, dan seterusnya. Nanti coba kalian lihat, cocokkan ya, betul atau enggak. Yang terakhir saya masukkan untuk tingkat pendidikan S1. Ada nilai 78, 72, 81, 77. Ini untuk tingkat pendidikannya S1. Bagiannya ada produksi, pemasaran, keuangan, SDM. Bisa ya? Paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan, saudara?
Oke. Kalau tidak ada, kita akan lakukan pengujian analisis two-way ANOVA. Ya. Two-way ANOVA tanpa interaksi ini ya. Jadi two-way ANOVA itu dibagi menjadi dua, saya kelewatan tadi. Yang dengan interaksi dan tanpa interaksi. Yang kita lakukan ini tanpa interaksi. Kenapa? Karena sumber pembedanya, tingkat pendidikan dan bagian kinerja itu kan tidak saling berkaitan. Ya, pendidikan kan unsur sendiri, kemudian bagian kerja karyawan kan unsur sendiri. Jadi ini two-way ANOVA without interaction, tanpa interaksi. Antara pembeda pendidikan dan bagian kerja karyawan itu tidak ada hubungannya. Ya, nanti kita akan semakin lihat perbedaan without and with interaction yang mana nanti setelah ini ya. Oke. Kalau sudah kalian masukkan, kalian pilih analyze. Kemudian general linear model. Pilih yang univariate, Saudara. Analyze general linear model, kemudian univariate. Nah, dependent variabelnya yang mau kita olah itu kan skor test. Jadi skornya ini kita pindahkan ke dependent variable. Kemudian sumber pembeda yang pertama itu kita pindahkan bagian pendidikan itu di fixed factor dan bagian itu di random factor. Jadi kita harus pisahkan karena ini tanpa interaksi. Jadi pembeda yang pertama masukkan di fixed factor, pembeda yang kedua masukkan di random factor. Sudah? Kalau sudah, kalian klik model dulu di sini. Pastikan include intercept in modelnya dinonaktifkan. Ya. Lalu continue. Sekali lagi jangan di OK dulu, masuk ke menu model. Pastikan kalau tadi kan seperti ini ya. Nah, sekarang pastikan include intercept in modelnya ini di uncheck atau tidak dicentang. Kalau sudah continue, kemudian OK. Nah, maka muncul hasil pengujian two-way ANOVA. Bu, tabelnya banyak banget yang dihasilkan. Kira-kira mana yang mau kita gunakan? Yang digunakan adalah tabel yang kedua, Saudara. Yang ini. Ya. Nah, yang sudah berhasil silahkan Saudara print screen. Saudara masukkan ke Word. Ya, ini tugas 2. Two-way ANOVA, misalnya gitu. ANOVA without interaction. Kalian print screen di sini ya. Nah, kita pakai yang ini. Bu, itu kan kok F-nya ada 2 sih? Berarti kan nanti F hitungnya ada 2, Bu. Berarti nanti kita cari F kritisnya 2 kali dong. Iya. Kenapa harus 2 kali, Bu? Karena kita two-way ANOVA menggunakan 2 sumber perbedaan. Jadi kita cari F kritis 2 kali, F hitung 2 kali. Ya. Nah, hasil analisisnya gimana? Kita kembali ke PowerPoint. Mari kita lihat hasil analisisnya. Yang pertama kalian rumuskan hipotesisnya. Ya. Rumusan hipotesisnya tadi kan yang diketahui HA. Kalian bagi menjadi 2. HA yang pertama adalah terdapat perbedaan skor rata-rata karena perbedaan tingkat pendidikan. HA yang kedua terdapat perbedaan skor rata-rata karena perbedaan bagian. Jadi dibedakan jadi 2 karena two-way ANOVA hipotesisnya ada 2. HO-nya ada 2, HA-nya ada 2. Ya. H0 pertama tidak terdapat perbedaan skor rata-rata karena perbedaan tingkat pendidikan.
H0 kedua tidak terdapat perbedaan skor rata-rata karena perbedaan bagian. Nah, sekarang kita cari nilai kritisnya. Coba ada yang bisa tunjukkan ke saya 5,14 ini dari mana? Coba 5,14 itu dari mana, saudara? Dari tabel ya. Nah, kalian cari itu di tabel tingkat signifikansi 5%. Karena itu adalah variabel yang pertama itu kan berdasarkan tingkat pendidikan kan, ini di pendidikan. DF-nya ada berapa? 2 dan 6. Ini untuk mencari F kritis 1. Kalian cari di tabel tingkat signifikansi 5%, kemudian DF-nya 2 dan 6. Ya, kita lihat di tabel DF-nya 2 dan 6. 2, kemudian 6. Betul nggak 5,14? Betul, Bu. Ya, 5,14. Berarti yang F2-nya 4,76 dari mana? Coba kalian cari nih. DF yang kedua. Nih ya. DF yang kedua itu kan sumber pembedanya bagian nih. Ya. Jadi kalian lihat source-nya di bagian, kemudian DF-nya 3 dan 6. Ya udah tinggal kalian cari 3 dan 6. Pembilangnya 3, penyebutnya 6. Ketemu 4,76. Sama ya? Ini 4,76. Oke. Kemudian karena nilai kritis sudah diketahui, maka kalian cari untuk nilai hitungnya. Nah, nilai hitung F1 dan F2 ini kalian bisa cari angkanya di output SPSS. Itu ada di nilai F-nya ini. F yang pertama dengan tingkat pembeda pendidikan ada 6,548. Dan F kedua dengan sumber pembeda bagian itu F-nya ada 1,429. Paham, saudara? Nah, kalau kalian sudah tahu itu angkanya dari mana, udah tinggal kita simpulkan saja. F1 hitung 6,548 ternyata lebih besar dibandingkan dengan nilai kritisnya. Nilai kritis F1 hanya 5,14 sehingga HO ditolak. Kesimpulan yang kedua, F2 hitungnya 1,429 ternyata lebih kecil dibandingkan dengan nilai kritis F2-nya 4,76. Oh, berarti HO diterima. Nah, kesimpulannya yang pertama HO-nya ditolak. Kalau HO-nya yang pertama ditolak, berarti kesimpulannya adalah, oh, terdapat perbedaan skor rata-rata karena perbedaan tingkat pendidikan. Dan hipotesis keduanya menerima HO, berarti HA-nya yang ditolak, kan? Berarti kesimpulannya dan tidak terdapat perbedaan skor rata-rata karena perbedaan bagian. Oke, saudara, ini two-way ANOVA without interaction. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau misalnya kalian diminta untuk membuat analisis sendiri, berarti bisa ya. Oke, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, saudara. Oke. Tidak ada? Bisa saya lanjutkan? Bisa, Bu. Oke. Ini ya, langkah-langkahnya ada di PowerPoint, tapi nanti kalau kalian bingung, kalian bisa lihat di video saya. Ya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan untuk two-way ANOVA with interaction, dengan interaksi. Digunakan untuk menguji hipotesis dengan dua sumber pembeda,
tetapi ada interaksi antar kedua sumber perbedaan tersebut. Nah, interaksinya seperti apa sih? Kita lihat contoh kasus 3. Sebuah perusahaan melakukan evaluasi kinerja karyawan melalui tes kompetensi. Karyawan di perusahaan tersebut terbagi ke dalam 3 kelompok tingkat pendidikan, yaitu SMA, D3, S1, dan 4 kelompok bagian, yaitu produksi, pemasaran, keuangan, dan SDM. Data pada tabel berikut ini adalah skor tes. Lakukan pengujian terhadap hipotesis bahwa terdapat perbedaan skor rata-rata karena perbedaan tingkat pendidikan, bagian karyawan, dan interaksi antara perbedaan pendidikan dan bagian karyawan. Jadi kalau with interaction, itu kita juga akan menguji apakah skor tersebut ada perbedaan jika ada hubungannya tingkat pendidikan dengan bagian kinerjanya. Ya, jadi nanti hipotesisnya H0, HA-nya masing-masing ada 3. Nah, kebetulan ini masih sama, yang diketahui adalah HA ya. Nih, hipotesisnya menyatakan terdapat perbedaan skor rata-rata. Jadi ini masih HA. Oke, langsung saja kita lihat ini datanya. Coba kalian periksa. Ini datanya sama nggak dengan yang tadi? Sama kayaknya ya. Sama nggak? Sama, Bu. Oke, kalau sama, saya akan langsung ke SPSS ya. Kan tadi belum dihapuskan tempat kalian. Nah, tadi ini kan. Sama nggak ya tadi kayaknya? Ini 77. Oh, ada tambahan lagi kayaknya. 63, 68, dan 62 ini kayaknya belum ada ya? Coba saya cocokkan dulu. Oh, datanya beda, Saudara. Jadi kita input lagi ya. Silakan buka SPSS-nya. Karena datanya beda. Kita coba file, new data. Variable view. Saya seperti tadi kita bikin 3 kolom, ada skor, tipenya numerik, pendidikan. Saya kasih value-nya 1 itu untuk SMA, kemudian 2 untuk D3, 3 untuk S1. Kemudian skor pendidikan dan bagian. Numerik juga, tapi kita kasih value. Yang pertama adalah produksi. Value kedua itu adalah pemasaran. Value ketiga itu keuangan. Value keempat SDM. Oke, kita masukkan datanya. Saya masukkan untuk tingkat pendidikan SMA dulu. Ada 50, 68. Lalu berapa lagi tuh? 62, 67, 58, 52, 70, 63. Supaya kalian nggak bingung, langsung saja masukkan pendidikannya, kan ini SMA semua. Bagiannya ada produksi juga, kemudian pemasaran, keuangan, dan SDM. Masukkan skornya lagi, ada 55, kemudian 72, 68, 63, 65, 70, 74, dan 68. Oke, ini tingkat pendidikannya D3 semua. Ya, kalian masukkan.
Terus bagiannya ada produksi, pemasaran, keuangan, SDM. Terakhir di tingkat pendidikan S1 ada angka 78, 69, 72, 73, 81, 75, 77, 62. Ini untuk S1. Bagiannya ada produksi, pemasaran, keuangan, SDM. Ini datanya ya. Ini datanya baru 24, Saudara. Bisa kalau skripsi itu bisa 100 lebih. Nah, kalau 100 lebih itu kalian nanti input dulu di Excel, kemudian nanti kalian copy, masukkan ke sini. Itu bisa. Ya. Atau kalian bisa import data dari Excel-nya di sini bisa. Bu, maaf, itu yang D3 produksi kayaknya 72, Bu. D3 produksi. Iya, itu 72. Oh ya, sorry. Thank you, Mbak. 72 gini ya. Yang lain udah benar ya? Oke, kalau sudah, ya, thank you, Mbak. Kalau sudah, kita mau coba analisis. Caranya adalah kalian pilih analyze. Kemudian masih sama dengan two-way ANOVA with interaction, general linear model, univariate, dependent variabelnya adalah skor. Nah ini, karena kita juga mau melihat apakah terdapat perbedaan jika kita kasih interaksi antara pendidikan dan bagian, sehingga kita input pendidikan ke fixed factor dan bagian di fixed factor juga. Jadi kita jadikan satu supaya kita mau lihat ada interaksinya atau tidak. Kalau tadi two way without interaction itu kan di fixed factor sendiri, di random factor sendiri. Nah, sekarang kita gabungkan menjadi satu di sini. Kalau sudah klik model, pastikan include intercept in modelnya di uncheck atau tidak dicentang. Nah, kalau sudah continue, kemudian OK. Nah, muncul tabel seperti ini. Maksudnya interaksi itu ini, Saudara. Tadi kan source-nya ada pendidikan, bagian, dan pendidikan bintang bagian. Ini maksudnya adalah ada interaksinya antara pendidikan dan bagian. Nah, DF-nya gimana, Bu? Beda nih DF-nya dengan yang tadi. Mari kita tengok di bagian analisis hipotesisnya. Sebelum kita tengok ke analisis bagian hipotesisnya, silakan Saudara print screen. Kalian ubah dulu, masukkan ke Word. Ini tugas 3. Way ANOVA with interaction. Ya. Nah, kita lihat analisisnya sekarang. Oke. Kita lihat analisisnya. Tadi seperti yang saya bilang, karena ini with interaction, maka rumusan hipotesisnya ada 3. Besok ujian, untuk ujian tengah semester, itu kalian akan ada kasus, kemudian kalian kerjakan dengan menggunakan SPSS, yang kalian kumpulkan hasil analisisnya ini. Jadi ketika saya bahas hasil analisis, kalian juga sambil mencoba untuk belajar bagaimana menyusun rumusan hipotesis, kemudian cari nilai kritis, dan cari nilai hitungnya ya. Oke, rumusan hipotesisnya H0 yang pertama ini ya, sumber perbedaannya tingkat pendidikan, tidak terdapat perbedaan skor rata-rata karena perbedaan tingkat pendidikan. Kemudian yang kedua, tidak terdapat perbedaan skor rata-rata karena perbedaan bagian. H03-nya tidak terdapat perbedaan skor rata-rata. Nah, ini yang baru. Karena interaksi antara perbedaan tingkat pendidikan dan perbedaan bagian.
HA-nya terdapat perbedaan skor rata-rata karena perbedaan tingkat pendidikan, jadi kebalikannya dari H0 ya. Ini yang saya highlight adalah yang baru, hipotesis alternatif yang baru, yang ketiga. Terdapat perbedaan skor rata-rata karena interaksi antara perbedaan tingkat pendidikan dan perbedaan bagian. Ya. Oke, kita cari nilai kritisnya F1, F2, dan F3. Nah, cara bacanya gimana, Bu? Nah, sekarang kalian tahu. Untuk cari nilai kritisnya itu kan berarti dari tabel. Tapi gimana, Bu? Tadi kan DF-nya ada banyak tuh. Nah, sekarang kita lihat ya. 3,89 itu dari mana? Coba saya bukakan hasil SPSS-nya. Nih. Untuk F1 itu kan source-nya pendidikan. Source-nya pendidikan, DF-nya kan 2, Saudara. Ini pembilangnya, penyebutnya 12. Atau pakai yang DF model, jangan pakai yang error ya. Coba, nih pendidikan, ini pembilangnya 2, DF-nya penyebutnya 12. Mari kita lihat. 2 dan 12. Coba hasilnya sama enggak? Pembilangnya 2, penyebutnya 12. Ketemu 3,89. Sama enggak seperti yang ada di PowerPoint? Sama ya. Oke. Ini F1-nya ketemu 3,89. Ini F1. F kritis 1. Coba F kritis 2-nya. Berarti pembilangnya berapa, penyebutnya berapa, Saudara? Untuk F2-nya berarti pembilangnya berapa? Kalian lihat tuh di output-nya. 3, Bu. 3, betul? DF-nya 12. Betul? Nih, 3,49. Kemudian yang ketiga, pembilangnya berapa? 6, Bu. 6 ya. Yang ketiga ini yang interaksi antara tingkat pendidikan dan bagian kerja. 3. Ya, mari kita cek di PowerPoint. Nih, betul ya? Sama ya. Bisa cara baca DF-nya, Saudara? Cara baca tabelnya? Bisa ya, pelan-pelan ya. Kemudian nilai hitung. Nah, nilai hitung sekali lagi ini pasti akan kalian lihat dari output SPSS-nya. Kita lihat output SPSS-nya nih. F hitung 1 itu 6,136 di sini. Apakah betul? Kalian cek di di PowerPoint ya. Kemudian yang F hitung untuk tingkat pembeda bagian kerja itu 0,289. Sama nggak, Saudara? Sama ya. Kemudian untuk interaksi F hitung 3 antara pendidikan dan bagian itu 0,898. Itu dilihat dari sini F-nya. Nih. Ya. Sama ya. Nah, sekarang tinggal kalian cari keputusannya. F1 hitung 4,802 itu lebih besar daripada F1 kritisnya, maka HO ditolak. Kemudian F2 hitung ternyata lebih kecil dari F2 kritis. HO diterima. Ya. F3 hitung 0,896 kan lebih kecil dari F3 kritisnya 3. Berarti HO diterima. Kesimpulannya adalah yang pertama HO ditolak. Berarti terdapat perbedaan skor rata-rata karena perbedaan tingkat pendidikan dan tidak terdapat perbedaan skor rata-rata karena perbedaan bagian dan interaksi antara perbedaan tingkat pendidikan dan perbedaan bagian. Oke, itu two-way ANOVA with interaction.
Silahkan sampai sini saudara kalau ada yang ingin ditanyakan. Bisa ya? Oke, kalau tidak ada, saya bisa lanjutkan. Saya lanjutkan ya. Nih. Ini langkah-langkah yang tadi. Nah, sekarang kita masuk ke ANCOVA. ANCOVA itu adalah salah satu jenis analisis varian yang menguji pengaruh satu variabel kategori dan satu variabel kontinu. Terdapat satu variabel kontinu. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki 3 unit produksi. Penelitian dilakukan untuk menguji hipotesis pengaruh perbedaan unit kerja dan masa kerja terhadap gaji karyawan. Jadi, bedanya ANCOVA dan ANOVA adalah kalau ANCOVA itu variabel independennya itu ada 2, saudara. Dependennya 1, yaitu di sini contohnya adalah gaji. Di mana gaji ini datanya kuantitatif atau bersifat apa ya namanya? Angka gitu ya. Kalau unit kerja ini berdasarkan kategori dan masa kerja ini juga kuantitatif. Jadi masa kerja kan bisa 1 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Bedanya ANCOVA dan MANCOVA kalian perhatikan di gambar ini ya. Kalau ANCOVA variabel independennya 2, dependennya 1. Kalau MANCOVA, variabel independennya 1, tapi variabel dependennya 2. Nah, nanti kita lihat. Ya. Nih ya, bedanya ANCOVA dengan ANOVA. Kalau ANCOVA, sekali lagi, data yang akan kita olah, pertama variabel independennya itu 2. Dan yang kedua adalah data yang akan kita olah itu ada data kategori dan data kuantitas. Oke, mari kita lihat. Contoh kasus 4. Sebuah perusahaan garmen memiliki 3 unit produksi, yaitu unit 1, unit 2, dan unit 3. Sebuah penelitian dilakukan untuk menguji hipotesis bahwa gaji karyawan dipengaruhi oleh unit produksi dan masa kerja. Tabel berikut ini adalah data tentang gaji karyawan yang dipilih secara random. Gunakan tingkat signifikansi 5% untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa gaji karyawan dipengaruhi oleh unit produksi dan masa kerja. Oke, hipotesisnya berarti ini yang diketahui H0 atau HA? HA. HA. Kenapa kok HA, Mas? Karena dipengaruhi, Bu. Karena dipengaruhi. Ya, nih ya, rumusan hipotesisnya, unit produksi berpengaruh terhadap gaji karyawan, HA2 masa kerja berpengaruh terhadap gaji karyawan. Bisa ya? Ya, thank you. Betul. Nih ada data gajinya dalam range juta, unit ini untuk kategori, dan ini untuk masa kerjanya. Ya, mari kita coba sehingga akan muncul tabel seperti ini, saudara. Kalian coba sendiri bisa nggak ini kira-kira? Ikuti langkah yang ada di sini. Jadi saya hanya ingin menjelaskan interpretasinya aja, ya. Nanti kalian coba di rumah, ya nanti aja setelah kita kuliah ini ya. Nanti kalian coba masukkan data untuk gaji, unit, dan masa kerja. Kemudian ikuti langkah-langkah yang ada di sini, ya. Gaji tipenya numerik, kemudian unit tadi numerik, kemudian kalian value-nya kalian masukkan. Ya, saya pengen coba kalau kalian nggak saya pandu itu bisa nggak? Ya, tapi saya jelaskan langkah-langkahnya di sini. Kemudian kolom ketiga adalah masa kerja. Nggak perlu kalian masukkan value karena itu sudah numerik, karena berupa kuantitas. Ya. Nanti kalian input seperti ini, kolom gaji masukkan untuk identitas gajinya, unit, dan masa kerjanya. Untuk unit, value labelnya boleh diaktifkan, boleh enggak. Ya, silakan aja.
Nah, nanti kalau sudah, kalian pilih menu Analyze, kemudian General Linear Model, masuknya tetap ke Univariate, jadi hampir sama dengan two-way ANOVA tadi. Bedanya adalah ini ada covariatnya. Nih, perhatikan ya, nanti langkah-langkahnya ada di sini. Di sini ada bagian covariatnya. Jadi dependent variabelnya itu gaji kita input di bagian dependent variable, kemudian fix factornya itu unit, masa kerjanya itu kalian inputkan di bagian covariatnya. Ini yang membedakan dengan ANOVA. Kalau ini ANCOVA. Ya. Nah, nanti kalau sudah kalian coba, langsung kalian jangan lupa klik modelnya dulu, terus intercept in modelnya kalian uncheck dulu atau dinonaktifkan dulu. Maka akan muncul hasil seperti ini, saudara. Tabel hasil perhitungan seperti ini. Ya. Nah, tabel hasil perhitungannya, kalian lihat source-nya. Ya, ada masa ada masa kerja, dan berdasarkan unit. Kalau kita menggunakan interpretasi dengan tingkat signifikansi, maka kalian bisa lihat tingkat signifikansi untuk 0,029 itu untuk sumber masa kerja, itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, saudara, 0,029. 0,029 kan lebih kecil dari 0,05. Maka HO-nya ditolak, ya, sehingga hipotesisnya diterima, yaitu berpengaruh di sini. Kalau mau lihat signifikansinya. Tapi kalau mau lihat dari hasil analisisnya, oke, mari kita lihat ya. Ini coba saya pindahkan supaya kalian mudah untuk melihatnya. Di sini. Bentar. Ini ya. Oke, coba kita lihat di sini. Oke. Analisisnya rumusan hipotesis tadi sudah saya bahas. Nah, nilai kritisnya sekali lagi ini dengan menggunakan tabel. Oke, coba 3,98 pembilangnya berapa, penyebutnya berapa, saudara, di tabel. Pakai DF yang mana sama yang mana? Nih. DF-nya pakai yang mana? Ya. 3,98. DF-nya itu F1 itu kan untuk unit produksi tidak berpengaruh. Berarti kan yang unit nih. DF-nya 2. Kemudian pembilangnya 2, harusnya penyebutnya 15. Mari kita cek. 3,68. Sama enggak? Oh, sorry. 3,98 ini. 3,98. Pakai yang error, Bu. 11. Yang error ya. 11 ya, Mas ya. Ini ya. Coba saya cari dulu. Oke. Kalau pembilangnya itu kita pakai 2 di sini, saudara. Kemudian penyebutnya itu pakai yang, coba saya lihat. Tadi F1-nya berapa ya? 3,98 atau 89 ya? 98, Bu. 98. Itu berarti harusnya 2 dan 11. Ya enggak? Coba. Ini kan unit kan?
Coba kalau F2-nya ya. Kalau F2-nya itu masa kerja itu 1 dan 11. Coba ketemu angka berapa, Mas? 1 dan 11, 4,84. Ya, betul. Berarti ini yang harus kita betulkan adalah nilai kritisnya bukan 3,98. Coba pembilangnya itu 2, penyebutnya pakai yang 11. 2 dan 11. Ketemunya 3,98. Tadi betul ya 398 ya? Oh, saya yang salah kayaknya. Oh ya, betul deh. 3,98. Oke, berarti pembilang pakai yang sumber pembedanya apa, kemudian penyebutnya kalian pakai yang errornya ya, 11. Hati-hati karena ini DF-nya banyak sekali angkanya, jadi kalian harus tahu yang dipakai hanya ini 1, 2, dan 11 di bagian errornya. Nah, nilai kritisnya sudah diketahui, nilai hitungnya itu kalian lihat dari sini F-nya. Kalau kalian bingung mau pakai yang mana, kalian lihat ini loh, dari source-nya. MK ini dari masa kerja, oh berarti F hitungnya 6,296. Sumber pembedanya unit, oh berarti F-nya 2,736. Nih, 2,736. Oke ya, sampai sini. Lalu keputusannya kalian lihat. F1 hitung 2,736 lebih kecil dibandingkan dengan F1 kritisnya 3,98. Berarti HO diterima. Kemudian yang kedua, nilai hitung yang kedua, F2 6,296 ternyata lebih besar dibandingkan dengan F2 kritisnya. Maka HO ditolak. Sehingga kesimpulannya adalah unit kerja tidak berpengaruh terhadap gaji karyawan, sedangkan masa kerja berpengaruh terhadap gaji karyawan. Ini ANCOVA. Nanti silakan saudara coba di Word, di rumah setelah kelas ini. Saya beri waktu 1 minggu tadi ya. Kalian print screen hasilnya, masukkan di tugas 4 yaitu ANCOVA. Ini, kalian coba sendiri ya. Kemudian untuk ANCOVA, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan saudara. Belum saya lanjutkan materi kita. Bisa ya? Paham ya saudara ya? Oke. Kalau tidak ada yang... Oke, thank you Mbak. Kalau nggak ada yang ditanyakan, terakhir untuk analisis varian, saya hanya akan bahas sampai MANOVA. Karena setelah ini saya akan langsung beralih ke uji regresi berganda. Ya. Karena materinya memang padat ya. Oke, MANOVA. MANOVA merupakan metode analisis statistik untuk menguji pengaruh variabel kategori terhadap 2 atau lebih variabel kuantitas atau kontinu. MANOVA seperti dengan ANOVA tadi, dia terdiri dari one way MANOVA dan two way MANOVA. Asumsi MANOVA adalah dia datanya harus independen. Dan yang kedua, variabel independennya harus bersifat variabel kategori. Dan variabel dependennya bersifat kontinu atau kuantitatif. Yang ketiga, asumsinya harus memenuhi adalah variabel dependen tidak berkorelasi satu sama lain. Dan data variabel dependen harus berdistribusi normal. Dan yang kelima adalah varians antar kelompok harus sama. Ini seperti yang saya bilang tadi. Kalau MANOVA, kalian lihat variabel independennya itu 1, variabel dependennya itu ada 2. Ya. One way MANOVA. Kenapa dikatakan one way? Karena untuk menguji pengaruh satu variabel kategori. Nih, independennya itu 1. Makanya ini one way MANOVA. Dan contohnya, penelitian dilakukan untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan SMA D3 S1 terhadap nilai kinerja dan gaji. Ya. Kita langsung lihat contoh kasus 5, Saudara. Sebuah penelitian dilakukan untuk menguji hipotesis bahwa gaji karyawan dan nilai kinerja karyawan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan karyawan. Tabel berikut ini data tentang gaji karyawan dan nilai kinerja karyawan dan tingkat pendidikan karyawan yang dipilih secara random.
Gunakan tingkat signifikansi 5% untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa gaji karyawan dan nilai kinerja karyawan dipengaruhi pendidikan karyawan. HA. Betul nggak? Ini yang diketahui adalah HA. Nah, kalian coba. Oke deh. Karena ini berbeda, saya coba ya masukkan datanya. Coba saya copy, bisa nggak ya? Kalian masuk ke SPSS, saudara. New data. Kemudian kita buat tab, kolomnya itu ada 3. Tadi ada kolom untuk pendidikan, kinerja, dan gaji. Pendidikan, kinerja, dan gaji. Pendidikan. Bisa saya masukkan value nggak pendidikannya? Bisa ya. 1 SMA, 2 untuk D3, dan 3 untuk S1. Yang kedua adalah kinerja. Kinerja ini nilai kinerja numerik. Dan yang terakhir adalah gaji. Karena gaji kuantitatif, saya buat 2 desimal di belakang angka. Kita masukkan data view. Saya mau coba datanya ini bisa saya copy enggak? Nilai kinerja saya coba copy ya. Oh, nggak bisa, saudara. Kita harus input satu-satu. Oke deh, kita input saja ya. Untuk pendidikannya ada tingkat SMA itu berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Nilai kinerjanya 48. Kemudian 62, 64, 69, 55. Ya. Kemudian ini yang tingkat pendidikan D3 ada 1, 2, 3, 4, 5. Masukkan datanya 76, 59, 74, 75, 70, 78. Sampai 70 aja. Kemudian yang S1 itu ada 78, lalu 84, 72, 77, lalu ada 83. Gajinya baru kita masukkan ini. Ya, kita urutkan aja. 1,5. Komanya adalah pakai titik ya. Jadi ketika kalian input itu 1,5. Kemudian 2,6, 1,9, 2,1, 2,7, 2,8, 2,5, 2,2, 2,8, 2,6, 3,2, 2,8, 3,2, 3,9, terus 3. Nanti kalian input datanya seperti ini. Kemudian karena ini MANOVA, kalian pilih Analyze, General Linear Model, kemudian kalian pilih Multivariate. Dependent variabelnya apa? Ayo, saudara. Yang kita masukkan di kolom dependent variable apa?
Apa, saudara, yang dimasukkan ke kolom dependent variable? Mbak Brigita, bisa bantu? Pendidikan bukan. Hah? Yang dimasukkan ke dependent variable-nya adalah kinerja dan gaji. Ingat, MANOVA itu dependennya yang ada 2, independennya 1. Sehingga pendidikan ini kita masukkan ke fixed factor. Ya. Kemudian jangan lupa kita pilih option. Faktor pendidikan kita pindahkan ke display min for di sini. Display descriptive statistik kalian centang, estimate of effect size kalian centang, observe power kalian centang, kemudian homogeneity test kalian centang. Tingkat signifikansinya karena kita sudah menggunakan 5%, maka kita nggak perlu ubah significance levelnya. Tapi kalau misalnya besok kalian gunakan 10%, berarti nanti kalian ubah. Tapi ini nggak usah diubah ya. Kalau sudah continue, lalu kita oke. Muncul hasil seperti ini. Ya. Dan ada muncul hasil tabel multivariate testnya. Wah, Bu, bingung ya kalau lihat hasilnya. Kalian nggak usah bingung, langsung saja kalian lihat di hasil analisisnya. Oke, jangan lupa kalian print screen di bagian sini. General linear modelnya. Ini tugas 5, MANOVA, sorry. Ya. Nah, kalau sudah, kita kembali ke sini. Kita lihat hasil analisisnya. Yang pertama, rumusan hipotesis. Itu tadi sudah kita rumuskan bahwa ada 2 H0-nya, yaitu yang pertama, pendidikan tidak berpengaruh terhadap gaji karyawan. H02, pendidikan tidak berpengaruh terhadap nilai kinerja karyawan. HA1, pendidikan berpengaruh terhadap gaji karyawan. HA2, pendidikan berpengaruh terhadap nilai kinerja karyawan. Oke, nilai kritisnya, sorry, ini masih yang ANCOVA ya? Oh, enggak. Oke, nilai kritis F1 3,98. Dari mana 3,98, saudara? Kita lihat output-nya. Nih. Kalau yang MANOVA, kalian lihat DF-nya, itu tidak hanya di tabel deskriptif statistik, tapi ternyata semua tabel itu bisa kita cari angkanya ya. Kalian scroll ke bawah lagi, ada tabel Levens Test of Equality of Error Variance. DF-nya pakai yang ini, 2 dan 12. Pembilang dan penyebutnya dari sini, 2 dan 12. Jadi, F kritis yang pertama adalah 3,98. Ya. Yang kedua, 4,84 itu dari, coba kita lihat lagi output-nya. Ini 4,84. Atau kalian bisa lihat dari sini, saudara. Ini pendidikan, tingkat pendidikan 4,8 itu 84 itu 1 dan 12 coba. 1 dan 11, 4,84. Bentar, ini 3,98. Ini hasilnya kok sama kayak yang tadi ya kayaknya, saudara ya. Mungkin ini ada kesalahan. Oh, nih. Hasilnya sama ya. Oh, ini sorry.
Hasil ujinya bukan pakai yang ini, saudara. Nanti kalian delete aja. Nih, kalian cara membacanya, nanti kalian lihat ada di halaman atau slide 43, saudara. Maaf. Nih, interpretasi hasilnya ada di halaman 43. Jadi kita langsung lihat. Pada baris pendidikan, ini kan outputnya ya. Pada baris pendidikan di sini, menunjukkan nilai signifikansi 0,003 dan signifikansi gaji 0,004. Keduanya ini memiliki angka di bawah 5%, sehingga keputusannya menolak HO. Oh, ternyata dia analisisnya dengan menggunakan nilai signifikansi. Sehingga kesimpulannya adalah secara parsial, pendidikan berpengaruh signifikan terhadap nilai kinerja maupun gaji. Ya. Kemudian pengujian yang lain, kalau kita mau uji beda, ya. Ini kalau kita mau uji beda, jika signifikansi lebih besar daripada alfa berarti varians homogen. Jika signifikansi kurang dari alfa berarti varians tidak homogen. Jadi interpretasinya kita baru menggunakan Levens test yang tadi DF yang saya kira itu untuk mencari nilai F hitungnya, ternyata enggak, saudara. F kritisnya ternyata enggak. Ini kita gunakan tabel Levens test of equality of error variance ini untuk melihat beda antar variabelnya. Jadi yang dilihat hanya ini nilai signifikansinya juga, saudara. Kalau variabel nilai kinerja itu 0,5, itu kan dia lebih besar tuh dari 5%. Dan gaji di sini tingkat signifikansinya 0,379 itu kan lebih besar juga dari 5%. Maka varians datanya sama atau homogen. Jadi kita nggak usah buat analisis kayak tadi HOHA. Ini hanya kita langsung lihat untuk nilai signifikansinya aja. Lebih besar atau lebih kecil dari alfa yang kita gunakan 5%. Oke, sampai sini saudara, ada yang ingin ditanyakan mengenai MANOVA? Wah ini tabel yang sangat lengkap sekali, yang tadi sudah ada outputnya. Ya, ini kalau kita menggunakan Bonferroni test, saudara. Ya, tingkat keputusannya kalau alfanya 5%, tinggal kalian lihat dari sini, saudara. Nggak usah bingung-bingung, langsung kalian fokus di kolom signifikannya ini loh. Tinggal kalian mau carinya yang mana, ya, pembandingnya yang mana. Nih, 0,07 itu jika dependennya itu nilai kinerja, SMA D3 signifikasi 0,70. Kemudian nih, SMA S1, ini kan dependennya kan ada 2 ya. Ingat gambarnya ya, panahnya SMA ke D3 dan S1. Ini kan polanya seperti ini. Tinggal kalian cari nilai signifikansinya saja. Oke, berarti tugasnya tadi output SPSS-nya kalian print screen juga yang tabel lengkap ini ya. Ini kalian print screen juga. Jadi untuk tugas 5 itu ada 2 print screen yang harus kalian kumpulkan. Oke, itu tadi materi kita mengenai analisis varian. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Sebelum saya beralih ke analisis regresi berganda. Bisa ya, saudara ya? Oke, bisa saya lanjutkan? Oke, saya lanjutkan. Sekarang kalian buka PowerPoint-nya yang analisis varian. Analisis varian. Yang regresi berganda. Silakan kalian buka yang regresi berganda. Oke, saya mulai ya. Materi yang terakhir untuk kelas kita hari ini adalah analisis regresi berganda. Tujuannya adalah untuk membuat model matematis dan menganalisis hubungan pengaruh 2 atau lebih variabel, yaitu variabel independen, terhadap satu variabel dependen. Jadi kita akan membahas mengenai konsep dasar analisis regresi berganda,
menentukan persamaan regresinya, dan tahap-tahap analisisnya. Konsep dasarnya adalah, kalau besok kalian diminta untuk membuat rumus regresinya, persamaan regresinya jika regresinya itu, datanya itu single, berarti Y sama dengan Fx, ya. Kalau independennya itu 1, berarti Y sama dengan Fx. Multiple regression, kalau regresinya itu berganda, berarti X-nya kan lebih dari 1, saudara ya. Jadi Y sama dengan F, X1, X2, dan seterusnya. Ini persamaannya. Ya. Persamaan regresi untuk populasi Y sama dengan beta 0 plus B1X plus E, dan seterusnya. Nah, kita menyorot ke ini aja, pengujian. Uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. T-test atau uji T itu tujuannya adalah untuk menguji signifikansi individual parameter. Oh, sorry, saya belum share screen ya. Maaf. Nih. Pengujian uji T, uji F, dan R kuadrat atau koefisien determinasi. T-test atau uji T tujuannya adalah untuk menguji signifikansi individual parameter hasil estimasi. Pengujian disesuaikan dengan hipotesis. Apakah berpengaruh atau hipotesisnya itu mengatakan berpengaruh positif atau berpengaruh negatif. Pengujian menggunakan distribusi T. Yang kedua, uji F atau F-test. Tujuannya adalah untuk menguji signifikansi parameter secara simultan. Apakah semua variabel independen itu mampu atau tidak sih menjelaskan variabel dependen? Itu uji F-test-nya. Koefisien determinasi tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan semua variabel independen, seberapa besar atau berapa persen sih mampu menjelaskan variabel dependennya. Jadi besok ketika saudara mengolah data untuk skripsi saudara dengan menggunakan uji analisis regresi berganda, saudara harus melakukan uji t-test, uji f-test, dan uji koefisien determinasi. Ya. Oke, contoh kasus 1, mari kita lihat. Kita punya data, tabel berikut ini berisi nilai Y sebagai variabel dependen dan nilai X1 dan X2 sebagai independennya. Oke, ini independen 1, independen 2, dan ini dependennya. Data ini digunakan untuk menguji sebuah hipotesis penelitian. Mari coba ya, kita input. Kita mau coba uji hipotesis regresi berganda. Kalian pilih file new, data. Pilih variable view, oke. Kita bikin 2 kolom, saudara. Kolom yang pertama, apa kira-kira yang mau kita buat di kolom pertama, saudara? Kolom pertama itu kita buat untuk X1, untuk independen satunya. Kolom kedua X2, dan yang ketiga adalah Y. Ya, kita masukkan datanya. Untuk X1 itu ada angka data 8, 21, 14, 17, 36, 6. X2-nya 4, 9, 11, 20, 13, dan 28. Y-nya 10, 17, 18, 26, 35, dan 8. Nah, kita akan melakukan uji regresi berganda. Kalau tadi di analisis varian kita pilih analyze, nah sekarang kita juga pilih analyze, cuma kita pilih yang regression. Kalau tadi kita pakai compare mean dan general linear model, nah sekarang kita pilih yang regression karena kita uji regresi berganda.
Kemudian kalian pilih yang linear. Oke. Kita mau masukkan variabel dependent dan independent. Oke, dependennya yang mana? X1, X2, atau Y, saudara? Y. Dependennya Y. Kita masukkan di bagian dependent. Independennya kan ada dua tuh. X1 kita pindahkan di kolom independent, X2 juga kita pindahkan di kolom independent. Setelah itu kita oke saja, muncul deh hasil regresi bergandanya. Ya, jadi lebih sederhana dibandingkan dengan analisis varian, saudara. Ya, ini sangat sederhana sekali. Nah, ini hasilnya. Ya. Tabel mana yang kita gunakan? Yang kita gunakan itu ada di bagian regression ANOVA ini. Sorry, tabel koefisiennya ini juga bisa kita gunakan. Nah, kalian print screen aja di tabel ANOVA dan koefisien. Kemudian kalian masukkan ke Word. Ini tugasnya udah beda lagi. Kalian kasih subjudul analisis regresi berganda tugas 1. Nah, nanti kalian masukkan ke Word. Ya. Oke. Nah, kalau sudah, mari kita coba baca hasilnya. Ini hasilnya. Sama ya. Nah, setelah kita melakukan pengujian, kita akan lakukan analisis, saudara. Yang pertama, membuat persamaan regresi estimasinya. Ya. Kita tadi ada tabel koefisien, ya, yang bawah sendiri kalau di hasil output SPSS-nya. Persamaannya adalah karena kita menggunakan sampel, berarti Y sama dengan B0 plus B1X1 ditambah B2X2 ditambah mu. Ya. Kita lihat untuk tabel koefisiennya, B-nya yang modelnya ini konstan, itu untuk B0, jadi 1,871 itu dari sini. 0,877 itu untuk B1. 0,157 itu untuk B2. Ini persamaannya. Kalian ambil datanya dari kolom beta. Bisa ya, ini untuk membuat persamaan regresinya. Cari betanya aja. Kemudian yang kedua, kita akan menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Kita buat rumusan hipotesisnya. Ya, nanti coba kalian buat. Kalau mau kita buat, oke. Ini soalnya, apakah variabel X1 berpengaruh terhadap Y, X2 berpengaruh terhadap Y, berarti untuk analisis H0-nya, itu ini untuk rumusan hipotesis yang di sini itu berdasarkan statistiknya. Kalau kalian mau buat kalimatnya, ya tinggal H0-nya berarti gimana? X1, H01, X1 tidak berpengaruh terhadap Y, ya enggak? H02, X2 tidak berpengaruh terhadap Y, H-nya kebalikannya. Ya. Nanti kemudian kalian cari nilai kritisnya. Nah, nilai kritisnya di sini, oke ini ya, saya langsung ke sini. Rumusan hipotesisnya, ini kita nggak pakai H0HA, tapi langsung H1, X1 berpengaruh terhadap Y, H2, X2 berpengaruh terhadap Y. Rumusan hipotesisnya ini. Ini H0 ini sama dengan, kenapa kok sama dengan? Ya, karena sama ya untuk rumusan H0-nya tadi ya. Saya yang jelaskan di awal tadi untuk ciri-ciri mengetahui H0 dan HA-nya. Kalau saya besok ketika ujian untuk analisis regresi berganda, silakan rumusan hipotesis kalian buat dalam bentuk kalimat, nggak masalah. Ya kalau kalian bingung seperti ini, ya. Nah, yang kedua adalah nilai kritis, ya. Kita lihat nilai kritisnya di sini. Sekali lagi, kalau nilai kritis itu bisa kita cari di dalam tabel. Nah, karena kita ini menggunakan uji regresi berganda,
maka tabelnya itu kita tidak menggunakan tabel F lagi, tapi kita menggunakan tabel T. Ya, tabel T yang punya bukunya itu ada di halaman 297. Nih, student T tabel itu ada di sini. Ya, yang belum ambil bukunya di kampus, kalian bisa browsing. Coba nanti saya browsingkan kalau saya sempat ya. T tabelnya. Tadi saya baru ketemu tabel F, tabel T-nya belum ketemu. Coba nanti kalian bisa browsing di Google untuk tabel T-nya. Ya. Nah, nanti kalian cari, saudara, untuk nilai kritisnya, tingkat signifikansinya itu 5%, kemudian N-nya itu 3. Nah, 3 itu dari mana kira-kira, saudara? Nih, angka 3 di sini dari mana nih? Coba. Ada yang tahu? Kalian sambil lihat hasilnya. 3 itu dari mana? 3 itu DF-nya. Nih, kita lihat ya. 3 itu dari nih. DF residualnya. 3. Tingkat signifikansi 5%. Saya coba carikan dulu tabel T-nya supaya kalian juga bisa cara membacanya. Oke, saya sudah ketemu tabel T-nya, nanti saya share ke kalian ya. Oke, itu tadi ketemu analisisnya. Ya, sorry. Sebentar saya carikan dulu. T-nya itu 3,182. Oke ya. Saya coba share screen-kan lagi. Ini ya. Ya, saudara. Analisisnya tadi. Nih ya. 3,182 dari, oke, tingkat signifikansi 5%. Kalau ada yang tanya, Bu, tingkat signifikansi 5% dari mana? Sudah diketahui di soal. Tinggal kalian cari DF-nya. DF-nya, kalau dari uji analisis regresi berganda, itu bisa kalian lihat di output-nya, di bagian residual, tabel ANOVA. Di sini DF-nya berapa, saudara? 3. Ya, sehingga kalian bisa cari di tabel T-nya yang punya bukunya, coba kalian cari DF3, tingkat signifikansinya itu 0,05. Ketemu angka berapa, saudara? Nih, di tabel T-nya, saudara. DF-nya 3. Nih ya, DF-nya 3. Kalian cara bacanya gini. DF-nya dulu turun ke bawah 3. Kemudian tingkat signifikansi 0,05 karena 5%. Jadi di sini. Oh, beda ya. Di sini ketemu 2,3. Kalau di modul berapa? 3,18 ya? Oh, ini ya. Kalau di modul ini, sorry. 0,050 yang ini, maaf saudara. Nah.
Nih, ketemu ya. DF-nya dari sini, dari tabel T, nanti saya share tabel T-nya. DF3, kemudian alfanya 0,05, jadi 3,18. Ya. Regresi berganda. Itu dari situ tadi. Nih. Karena nilai kritisnya sudah diketahui 3,18, nilai hitung 4,125 untuk nilai hitung T1 dan nilai hitung yang kedua 0,582 itu didapatkan dari hasil tabel koefisien juga. 0,582 dari nilai T-nya, Saudara. Nih. Di bagian tabel koefisien, di tabel T, untuk hipotesis pertama, nilai T hitungnya 4,125. Untuk variabel X2, nilai T hitungnya adalah 0,582. Ya. 0,582 dari situ. Sekali lagi nilai kritis dari tabel T, DF-nya kalian lihat di bagian tabel ANOVA. Untuk nilai hitungnya kalian lihat di tabel judulnya koefisien. Ya. Nah, keputusannya mari kita bandingkan. Untuk hipotesis pertama, nilai hitungnya kan lebih besar dibandingkan dengan nilai kritisnya, sehingga HO ditolak. Kemudian nilai hitung untuk hipotesis kedua 0,582 itu kan lebih kecil dibandingkan dengan nilai kritisnya. Maka HO diterima. Sehingga kesimpulannya adalah X1 berpengaruh terhadap Y dan X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Saudara? Ini hasil untuk pengujian hipotesis kalian. Jadi kalau besok kalian skripsi, inilah cara menginterpretasikan hasil dari uji hipotesis penelitian skripsi kalian. Ya, dilihat dari nilai kritis bandingkan dengan nilai hitung atau dari tingkat signifikansinya. Kalau di sini tingkat signifikansinya kan 0,058. Nah, itu kalian bandingkan lebih besar atau lebih kecil. Di bagian koefisien, di sini X1, nilai signifikansinya kan di bawah 0,05. Maka hipotesis diterima. Kalau X2 0,602 kan di atas 0,05, ini hipotesis ditolak. Kalau mau lihat langkah sederhananya, ya. Oke, itu untuk uji pengaruh variabel independen terhadap dependennya. Sebelum saya lanjutkan untuk uji simultan, ada yang mau ditanyakan, Saudara? Masih bisa ya? Tenang, sebentar lagi materinya selesai, ya. Oke, saya lanjutkan ya. Semoga kalian tidak pingsan di sana ya. Masih tetap semangat ya, harus semangat ya. Oke, uji simultan atau uji F. Output yang kalian gunakan adalah tabel dengan judul ANOVA. Ya. Nah, untuk uji F ini kita hanya ingin mengetahui apakah variabel independen itu mampu atau tidak sih menjelaskan dependennya. Ya. Caranya adalah kita bandingkan, kita buat rumus H0 dan HA-nya lagi. H0-nya mengatakan bahwa X1 dan X2 itu tidak mampu menjelaskan variasi Y, sedangkan HA-nya itu X1 dan X2 mampu untuk menjelaskan variasi Y. Oke, nilai kritisnya tingkat signifikansi 5%. DF-nya 2 dan 3. Dari mana ini? DF-nya 2 dan 3 dari sini. F hitungnya adalah kalian gunakan ini, 8,539. Nah, kemudian kalian cari di dalam tabel F, ya. Nih, kalian cari di tabel F hitungnya dengan tingkat signifikansi 5%, DF-nya 2 dan 3. Oke, coba kita lihat DF-nya 2 dan 3. Tabel T. Tabel F,
2 dan 3. Ketemu 9,55. Ya enggak? Coba sama enggak? Nih, 9,55. Ini menggunakan uji F. Jadi pakai F tabel. Nah, hitungnya tadi ya, kita cari di sini. Di bagian F di tabel ANOVA-nya 8,539. Nah, karena F hitungnya lebih kecil dibandingkan dengan nilai kritisnya, maka keputusannya adalah HO diterima. Oh, berarti X1 dan X2 ternyata tidak mampu untuk menjelaskan variasi Y atau variasi variabel dependennya. Begitu caranya untuk uji simultan atau uji F-nya. Ya. Kemudian, langkah yang keempat adalah kalian harus menginterpretasi koefisien determinasi R kuadrat. Di sini fungsinya adalah nanti kalau kalian skripsi juga kalian diminta untuk menghitung kira-kira variabel yang atau data yang sudah kalian gunakan itu mampu dijelaskan oleh variabel independennya enggak ya? Jadi fungsinya adalah untuk mengukur persentase Y itu dapat dijelaskan oleh X1 dan X2 itu berapa persen. Output yang digunakan adalah saudara menggunakan tabel dengan judul model summary. Ya, kita gunakan model summary, angka mana yang harus kita gunakan? Nih ya. Persentase nilai Y yang dapat dijelaskan oleh semua variabel dependent X1 dan X2 ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi R kuadrat. Pada hasil perhitungan diperoleh besarnya koefisien determinasi adalah 0,851. Jadi yang kalian gunakan itu angka ini. R square-nya. Ya, kalian harus perhatikan. Untuk menginterpretasi koefisien determinasi, yang harus kalian gunakan itu adalah yang nilai R square-nya. 0,851. Berarti artinya adalah, nih. Artinya, variasi Y yang dapat dijelaskan oleh X1 dan X2 adalah sebesar 85,1%. Sisanya sebesar 14,9% variasi Y dijelaskan oleh variabel lain selain X1 dan X2. Itu, kalau kalian mau lihat, seberapa banyak sih atau seberapa besar sih pengaruh variabel independen yang kalian pilih itu mampu untuk menjelaskan variabel dependennya, itu berapa persen, itu dilihat dari R square-nya. Bu, yang bagus berapa? Oke, 85,1 ini sudah bagus karena sudah mau mendekati 100%. Besar R square hampir mendekati 100% itu adalah yang bagus. Berarti artinya kalian tidak salah untuk memilih variabel independennya. Ya, patokannya hanya itu aja sih. Itu untuk pengujian R square-nya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, saudara. Sebelum saya jelaskan materi yang terakhir, yaitu bagaimana saudara mengestimasi nilai Y. Ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, nah sekarang tadi kita sudah buat rumusnya. Nih, persamaan regresinya kita buat di langkah yang awal tadi. Ingat nggak, ini 1,871 ini diambil dari mana, saudara? Ingat nggak? Mbak Maria Carmelita, masih di situ? Masih, Bu. Oke. Mbak, 1,871 ini dari mana, Mbak? Masih ingat nggak? 1,871, 0,877, 0,157. Dari mana ini angka-angkanya? Dari tabel yang tadi, Bu. Tabelnya tadi yang mana? Banyak tabel, Mbak. Yang pertama? Tabel yang mana, Mbak? Udah, tabel yang judulnya apa deh, gitu aja. Model summary, ANOVA, atau tabel koefisien?
Koefisien. Oke. Koefisien. Ya, yang bagian mana, Mbak? Tadi sudah dibantu Mas Aloysius tuh. Betul, Yang tabel bagian koefisien. model B itu, Bu. Ya, model B atau beta ya. Oke, terima kasih Mbak Maria dan Mas Aloysius. Nah, itu persamaan estimasinya. Kemudian kalau misalnya kalian diminta untuk menghitung nih. Misalnya X1 sama dengan 20 dan X2 sama dengan 30. Berapakah Y? Ya udah tinggal kalian masukkan ke dalam rumus. 1,871 ditambah 0,877 dikali 20, nih X1-nya 20, ditambah 0,157 dikali 30, di mana 30 itu adalah X2-nya. Ketemu deh, Y sama dengan 24,121. Oke, itu materi kita terakhir hari ini. Jadi kita sudah membahas banyak sekali analisis varian, kemudian analisis regresi berganda. Kira-kira lebih sederhana yang mana, saudara? Regresi berganda atau ANOVA tadi? Analisis varian. Berganda, Bu. Berganda ya. Makanya kenapa banyak sekali ini favorit mahasiswa ya. Jadi skripsi mereka itu banyak sekali yang menggunakan regresi berganda. Karena memang kalau analisis varian tadi, saya ulangi lagi ya, tadi digunakan untuk eksperimen, sedangkan penelitian eksperimen itu juga sulit ya. Gitu. Jadi, kalau analisis regresi berganda itu tadi ya, kalian pertama harus buat persamaan regresi statistiknya, kemudian yang kedua kalian uji datanya dengan kalian kan sudah uji dengan menggunakan FPSS. Yang pertama buat persamaan, yang kedua dilihat pengaruh apakah independen mempengaruhi dependennya tadi ya, HO, HA diterima atau enggak, dilihat dari tingkat signifikansi bisa, dilihat dari nilai T-nya ya, bandingkan T hitung dan T kritisnya dengan menggunakan tabel T. Kemudian yang ketiga, saudara lihat apakah kalian uji F. Apakah data yang kalian gunakan itu atau variabel independennya itu mampu nggak sih menjelaskan variabel dependennya? Itu menggunakan uji F, menggunakan F tabel untuk cari F kritisnya. Setelah itu kalian cari tahapan yang keempat, koefisien determinasi. Seberapa besarkah, berapa persen variabel independen itu mempengaruhi dependennya? Itu menggunakan tabel model summary di bagian R-square-nya. Dan yang terakhir adalah mengestimasi nilai Y. Saudara harus lakukan 5 langkah itu sebelum analisis regresi berganda. Dan sebelum melakukan analisis regresi berganda, sekali lagi pastikan kalian harus memenuhi uji asumsi klasik. Ya, itu ada di buku praktikumnya. Nanti kalian bisa lihat bagaimana, apakah datanya berdistribusi normal atau tidak, dan seterusnya. Oke, sampai sini saudara, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ini ada contoh kasus lain. Tugas saudara saya tambahkan ya. Jadi tugas kalian di analisis regresi berganda, tugas 2, kalian lakukan atau kerjakan. Ini tugas 2 adalah kerjakan contoh kasus lain di slide 25. Saya beri waktu 1 minggu untuk kalian mengumpulkan. Jadi tugas kalian ada yang pertama itu one way ANOVA, yang kedua two way ANOVA without interaction, tugas 3 two way ANOVA with interaction, tugas 4 ANCOVA, tugas 5 MANOVA, tugas ke-6 analisis regresi berganda. Ini yang pertama. Tugas kedua ini kerjakan contoh kasus lain di slide 25. Kalian print screen hasil olah data SPSS kalian. Yang kedua, buat analisis data, analisis UGF, analisis apalagi tadi selain UGF. Koefisien determinasi atau R kuadrat. Dah, ya. Masih ada waktu. Selamat mengerjakan. Kalau ada yang bingung, silakan saudara nanti boleh
japri saya atau boleh up di grup. Begitu saja dari saya. Yang ketinggalan, insya Allah video ini akan saya upload. Nanti linknya akan saya bagikan ke kalian. Ini untuk minggu pertama mungkin akan efektif seperti itu ya. Oke, setelah ada yang ingin ditanyakan silahkan.